Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik lagi di Pakai Mono Garage. Ya, jadi video sekarang saya nggak bongkar mobil ya, nggak ngoprek mobil. Jadi sekarang saya mau ngebagiin tips dan trik nih. Jadi apa aja nih kebiasaan saya sebelum manasin mobil atau pakai mobil gitu kan? Karena yang namanya mobil modifikasian itu pasti perawatannya sedikit berbeda lah dengan mobil standar pabrikan gitu. Jadi langsung aja. Yang pertama, sebelum manasin mobil ya, itu saya selalu ngecek tekanan ban, tekanan angin ban ya kan. Ya jadi si Jamal nih Project Car 06 itu sudah pakai ban aftermarket ya. Hehe, jadi bannya udah nggak standar. Ini pakai ukuran untuk yang depan 195/40 dan yang belakang 205/40. Dan itu profilnya lumayan tipis. Jadi sebelum saya pakai, saya selalu ngecek tekanan angin. Karena kan profil ban tipis seperti ini kurang angin dikit aja. Waduh, itu ngeri lah ya kan. Bannya bisa sobek gitu kan. Jadi untuk yang pertama ini bisa dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama itu bisa ditekan-tekan aja seperti ini. Nah seperti itu. Dan yang kedua bisa pakai pengukur tekanan udara untuk tahu ukuran anginnya seberapa gitu biar lebih presisi. Selanjutnya setelah ngukur tekanan angin, itu biasanya saya langsung ngecek air di radiator. Ini sebelum dipanasin ya mobilnya, di kondisi mesinnya dingin. Itu seperti biasa dibuka aja tutup radiatornya, terus dicek, ya kan. Nah untuk cara ngeceknya seperti ini teman-teman. Ini kan Toyota Limo ini adalah mobil dengan kondisi radiator yang agak di atas ya. Jadi biasanya setelah dipakai keesokan harinya dia tekor sedikit ya kan. Dan cara ngeceknya seperti ini. Dibuka dulu tutup radiatornya, kemudian selang ini dipencet. Nah dipencetnya jangan terlalu kencang lah, asal mencet aja. Kalau misalnya dipencet ini airnya keluar dari bibir tutup radiator, berarti aman, nggak usah ditambahin seperti itu. Dan buat teman-teman yang nanya nih kemarin-kemarin kan di DM katanya kalau radiator dulunya diisi dengan air mineral terus diganti ke coolant itu gimana katanya. Nah ini menurut saya pribadi ya. Jadi radiator yang sudah diisi air itu lebih baik dilanjutkan dengan air lagi. Karena kalau diganti pakai coolant itu takutnya kotoran yang nempel di radiatornya itu rontok semua dan mengakibatkan radiator tersumbat ya kan. Nah jadi kalau radiator tersumbat itu pasti mengakibatkan overheat pada mesin gitu kan. Kecuali teman-teman ganti radiator baru ya kan. Jadi dari baru langsung diisi coolant itu boleh, aman seperti itu. Jadi untuk pengecekan nomor 2 itu radiator. Oke lanjut ke berikutnya. Untuk yang ketiga nih, itu sebelum mobil dinyalain biasanya saya cek ketinggian oli ya dari stick oli. Jadi stick olinya dicabut nih seperti ini. Nah stick olinya dicabut, kemudian dilihat apakah volume olinya itu nyampe di titik paling atas di stick olinya. Dan biasanya mobil bekas taksi itu kebanyakan sih di Gen 2 ya. Di Gen 2 itu banyak yang mungkin habis dipakai beberapa ribu kilometer gitu. Misalnya dipakai 1000 kilometer itu olinya suka berkurang. Jadi menurut saya itu disebabkan oleh mobil bekas taksi ini sudah menempuh jarak yang lumayan jauh. Itu rata-rata kilometernya 300 ribuan lah ya. Yang mobil yang aktif beroperasi gitu 300 ribuan. Jadi kemungkinan besar part di dalam mesin itu piston dan ring piston, kemudian si silindernya itu sudah tidak presisi 100%.
Jadi ketika piston naik, si oli kan ikut naik tuh, ngebasahin semua dinding silinder. Nah ketika pistonnya turun, nah si oli yang di dinding silinder itu nggak kesapu bersih saat seperti itu. Jadi si oli yang sisa-sisa di dinding silinder itu kebakar, ikut kebuang ke dalam knalpot. Jadi kurang sedikit. Jadi yang menyebabkan oli berkurang itu kurang lebih seperti itu ya, menurut pendapat saya. Jadi buat teman-teman yang punya pendapat lain silahkan isi di kolom komentar. Nah ngomong-ngomong soal oli, saya punya rekomendasi nih, oli bagus buat mobil teman-teman semua. Dan olinya ini dia, Top One Sensation. Ini kekentalannya 10W30. Ini cocok banget untuk mobil teman-teman ya. Contohnya untuk Toyota Limo. Dan untuk oli Top One Sensation ini itu bisa dipakai di mobil, contohnya Avanza, Rush, Innova, Corolla, Yaris, Vios, Limo. Kemudian untuk di Daihatsu, Xenia, Terios, Grand Max, dan lain-lain. Ya pokoknya banyak deh. Bisa dipakai di semua mobil yang mempunyai kebutuhan oli 10W30. Oli ini mempunyai aditif atau anti korosi yang lebih tinggi dan perlindungan maksimal terhadap karat. Kemudian emisi gas buang lebih rendah kalau pakai oli ini, sehingga lebih ramah lingkungan. Daya tenaga yang dihasilkan lebih optimal. Kemudian kandungan sintetik yang lebih tinggi ini terdapat di oli ini. Masa pakai juga bisa lebih lama dan lebih stabil pada berbagai kondisi jalanan dan temperatur. Kemudian bisa merubah sifat molekul oli sehingga memiliki sifat polaritas atau sifat magnet dan menghasilkan lapisan pelindung. Wah, jadi ini cocok banget nih buat teman-teman yang mau ganti oli. Dan ini kemasannya setahu saya baru ada yang 1 liter. Jadi kalau untuk Toyota Limo ini pemakaiannya 3,5 gitu kalau nggak salah. Kalau berikut ganti filter oli sekitar 3,9an. Jadi belinya 4 botol kecil seperti ini. Dan untuk satu botolnya ini harganya macam-macam ya, tergantung tokonya. Pokoknya ini paling murah 90 ribuan lah. Ada yang jual 100 lebih juga ada. Nah ini untuk olinya saya rekomendasikan untuk pakai oli Top One Sensation. Nah olinya udah, jadi kurang afdol kalau belum ditambahin ini nih. Nah ini dia, ini Evo engine tune up dari Top One. Jadi fungsi dari Evo engine tune up itu, yang pertama, mobil akan terasa lebih enteng kalau pakai Evo engine tune up, lebih bertenaga dan suaranya lebih halus. Untuk penggunaannya ini setiap 5.000 km sekali ya teman-teman, atau setiap melakukan servis dan penggantian oli. Jadi olinya diganti pakai Top One Sensation, ininya Evo engine tune up-nya juga dipakai. Kemudian untuk pemakaian awal nih pada mobil lelah atau mobil tua. Nah ini kan bukan mobil tua nih, tapi ini mobil lelah alias capek. Membutuhkan proses pembersihan kerak dan korosi di dalam mesin yang lebih berat. Setelah bersih, mobil Anda akan dalam performa terbaik. Ya seperti itu. Nah untuk cara pakai Evo engine tune up dari Top One ini gampang banget, yaitu langsung aja dimasukin atau dituangkan ke dalam tangki bensin, kemudian isi penuh bensin Anda, gitu doang. Jadi ini gampang banget, jadi nggak usah ribet-ribet lah, tinggal dicolok aja, dimasukin ke dalam tangki bensin, lalu diisi dengan bensin full ya. Itu mau premium mau boleh, mau pertamax boleh, mau pertalite juga boleh. Nah oke teman-teman, jadi kurang lebih segitu ya. Jadi kurang lebih segitu kebiasaan saya sebelum manasin atau mau pakai mobil.
Jadi setelah dicek langsung saya starter dan langsung jalan. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dulu video tips dan trik saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya Ruli pamit, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.